Sekolah Lansia Salimah Nah, atau yang dikenal dengan Salsa sudah kurang lebih 2 tahun lalu suara bisa memberi masuk warna ya? pada kehidupan lansia di Kabupaten Bantul. Sekolah lansia selalu diawali dengan tepuk lansia, dilanjutkan dengan materi bidang kesehatan, keagamaan, maupun keterampilan, dan bidang-bidang yang lainnya. Saat ini, tercatat sudah ada 30 salsa dengan siswa sebanyak 1.290. Akhir tahun lalu, dilakukan wisuda sebanyak 242 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsa, Sekolah Lansia Salimah, dari Bantul untuk Indonesia. Saat ini Salsa menjadi ikon PD Salimah Bantul. Salsa lahir sesuai dengan visi Salimah, yaitu menjadi ormas perempuan pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Sebelum Salsa lahir, telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh PD Salimah Bantul yang berdiri sejak tahun 2010. Semoga Salimah Bantul memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Salimah juga identik dengan taklim yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Tercatat ada 37 kelompok taklim Salimah dengan peserta sebanyak 1.005 orang. Komitmen Salimah untuk memberdayakan perempuan dan keluarga juga terlihat pada pelatihan pembuatan tas rajut, bros, pembuatan batik ekobrik, pelatihan pembuat hantaran pengantin, dan masih banyak lagi. Juga ada pelatihan membaca Al-Quran dengan metode tikror, tarhib Ramadan, dan tablik akbar. Oh iya, Salimah juga aktif menggalang dana dan disalurkan pada korban bencana. Pada masa pandemi corona, Salimah ikut memberikan paket sembako kepada anggota Salimah yang ekonominya terdampak. Juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, saat ini Salimah juga memberikan bibit tanaman kepada peserta sekolah lansia. Para pengurusnya tak mau ketinggalan. Walaupun tidak bisa tatap muka, pengurus tetap berkoordinasi secara virtual. Salimah juga aktif menjalin silaturahim dengan ormas lain dan stakeholder terkait di Kabupaten Bantul. Demikian pula pimpinan cabang Salimah yang ada di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Ya, itu tadi kiprah dari Bu Sasti. Selanjutnya, beliau di Sendowo itu kamarnya pojok ya, dekat air, tandon air. Dan saya sebelahan kamar dengan beliau. Kalau saya tidur itu awal, kalau beliau itu sampai malam, rajin sekali ya. Oke, waktu selanjutnya kami aturkan ke Bu Sasti, monggo silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman Sendowo B29F yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Masya Allah, subhanallah kita diizinkan oleh Allah gitu ya untuk bertemu kembali setelah sekian puluh tahun begitu ya kita tidak bertemu gitu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini secara virtual untuk mengobati rasa kangen dan menyambung silaturahim dalam keadaan yang sehat dan insya Allah tetap semangat untuk menjalin silaturahim dan meningkatkan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita, teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemudahan untuk beritibak kepada beliau. Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Masya Allah gitu ya. Kalau Mbak Tani tadi nangis, saya sudah dari awal tadi ya rasa merinding, rasa haru gitu ya.
membayangkan ya bisa ketemu dengan teman-teman semuanya yang sekarang semuanya sudah sudah mendapatkan gitu ya kemapanan secara maknawi dan secara jasmani insya Allah itu ya. Dan saya diminta oleh Mbak Fitri untuk ngisi loh, sing senior banyak loh. Ya sudahlah, untuk mengawali bukan berarti di sini saya lebih ini tidak gitu ya, bersama-sama kita sharing begitu ya untuk menjadi orang yang bermanfaat begitu ya. Kalau saya seangkat ya, Amurwani satu kamar, sempat satu kamar dengan Mbak Feni begitu ya. Saya termasuk yang agak gaul begitu ya. Apa jenenge sering demo begitu ya. Sering ikut rajin demo, akhirnya pulangnya agak larut begitu. Ya, alhamdulillah saya di sini masih tinggal di Bantul, masih plat AB gitu ya. Suami Pak Nawawi, temannya Mbak Desi Anggraini. Kemudian sama Mbak Kaila ya, satu ya Mbak Kaila SMP kelas 2. Kemudian dokter gigi di Puskesmas Jati 1. Kalau passion saya itu memang dari gempa itu saya tertarik dengan anak yatim. Jadi saya penggiat sosial begitu ya. Dokter gigi kayak cuman sambilan begitu ya, tidak terlalu senang jadi dokter gigi gitu ya. Senangnya itu ya membersamai anak yatim, kemudian mulai tahun 2018 membersamai simpul-simpul sosial gitu ya. Itu mungkin kegiatan saya selama ini ya. Jadi kalau malam praktek di rumah sakit PKU Bantul. Dan dari awal memang sudah saya wakafkan begitu ya, praktek saya itu untuk anak-anak yatim di tempat saya. Kemudian terima kasih sekali Mbak Taning sama ini yang sudah menjadi donatur juga, sudah pernah silaturahim, Mbak Heni, Mbak Wati, Mbak Feni, begitu ya, Mbak Yekti, begitu ya, walaupun belum sampai tapi sudah pernah menyapa anak-anak saya, begitu ya, anak yatim saya. Jadi itu mungkin ya pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya begitu ya dan juga teman-teman semuanya di sini meskipun mungkin sudah ini semuanya guys, sudah kita di sini semuanya insya Allah sudah paham betul gitu ya bahwa cita-cita kita tentunya adalah menjadi seseorang yang bermanfaat sepanjang hayat gitu. Nah, malam hari ini gitu ya, saya ingin berbagi sedikit tentang solusi 4 on begitu ya, agar kita menjadi khairunas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama begitu ya. Bentar. Nah, tentunya kita semuanya pasti punya masalah itu ya, entah itu keuangan, entah itu pekerjaan sekarang yang dengan adanya pandemi ini tadi ya kata Mbak Taning gabut begitu ya. Kemudian mungkin kita punya masalah dengan teman gitu ya, kesehatan yang sebentar lagi kita mau divaksin gitu ya. Boring, bosen di rumah aja gitu ya. Atau mungkin ada masalah dengan keluarga. Nah, tentunya Allah memberikan masalah-masalah ini dalam rangka kita naik derajat kita begitu. Nah, cukup kita menekan tombol on gitu ya untuk mengatasi masalah ini gitu ya. Apa on itu gitu ya? Ada 4 on gitu ya. Nah, satu itu adalah vision gitu ya. Vision. Jadi tujuan kita gitu ya. Saya mengingatkan diri saya dan juga teman-teman semuanya ketika kita punya masalah itu kita kembali ke visi kita. Apa? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am 162. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu ya. On yang pertama adalah vision. Jadi biar gampang mengingat-ingat gitu. Jadi mari bersama gitu ya. Di sela-sela kita mungkin kelelahan dengan menghadapi COVID-19 begitu ya. Tetap bahwa kita itu punya Allah gitu ya. Apapun masalah-masalah yang ada di sekitar kita, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, ketika kita punya masalah, jadi harus ada perbuatan, tidak hanya di batin saja gitu ya. Tetapi harus ada kegiatan, harus ada action, harus ada ikhtiar untuk mendekat kepada Allah begitu ya. Surat Ar-Ra'd ya ayat 11, sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib gitu ya hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi kita harus tetap action apapun gitu ya, harus bergerak. Insya Allah itu akan menyehatkan secara rohani dan jasmani kita. Kalau secara maknawi dengan ibadah-ibadah kita dengan adanya pandemi itu harusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang hampir setiap hari itu yang dengar kematian dan kematian gitu ya. Dan ternyata kan banyak saudara kita yang sendawa juga sudah ada yang mendahului gitu ya. Jadi sungguh kita itu tidak tahu sampai kapan gitu ya. Makanya tidak ada alasan lagi kita untuk disibukkan dengan duniawi gitu. Sibuk dengan duniawi oke, tetapi harus berhubungan dengan ukhrawi. Kemudian yang ketiga adalah passion. Nah, ini monggo nanti teman-teman passion seperti Mbak Taning tadi, passionnya adalah memasak, menulis dia. Saya ingin banget bisa menulis tapi belum bisa Mbak Taning. Gitu ya, jadi menumbuhkan dan melakukan sesuatu sesuai minat sehingga tidak merasa beban karena senang gitu ya. Ya seperti saya, kalau saya itu passion saya itu adalah saya penggiat sosial. Saya begitu happy, begitu senang gitu ya. Alhamdulillah didukung oleh suami gitu nggih, sejak gempa itu saya tertarik menjadi relawan gitu ya, menjadi relawan kesehatan sampai saya tidak masuk kerja selama 1 bulan gitu ya. Saya muter di daerah gempa gitu. Kemudian mengumpulkan anak-anak yatim korban gempa itu awal passion saya gitu ya. Dan itu saya betul-betul menikmati dan sangat membahagiakan gitu. Nah, kemudian tahun 2018 tadi saya ceritakan setelah anak yatim kok saya suka ya sama simbah-simbah begitu ya. Ya senang gitu ya karena bisa membuat mereka tersenyum itu rasanya bahagia banget, lebih bahagia membuat itu ya, membuat tersenyum dengan entah dengan cara apa gitu ya. Surat Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini passion kita. Jadi monggo nanti masing-masing itu apa sih gitu ya passionnya gitu. Nah ini kita kembangkan karena itu akan membahagiakan. Kemudian yang keempat gitu ya adalah collaboration. Collaboration berjamaah bersama-sama. Nah nanti diharapkan nanti dengan kita ketemu dengan teman-teman sendowo ini ya, ini kita menjalin silaturahim, kita melakukan sesuatu begitu ya secara bersama-sama. Itu insya Allah outputnya juga akan luar biasa daripada melakukan sendiri. Surat Al-Imran 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah seraya dengan berjamaah. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Itu ya, jadi collaboration berjamaah bersama-sama. Apalagi ini maaf gitu ya di masa-masa sekarang gitu ya. Umat Islam dipecah belah begitu ya. Nah, ini jangan sampai kita termasuk yang dengan saudara kita menjadi seudon, menjadi bermusuhan begitu ya. Ukhuwah Islamiyah harus kita kedepankan. Nah, tadi bahwa sebaik khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini adalah sebagai sebagai tujuan kita gitu ya, agar tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi bagi keluarga, bagi masyarakat. Jadi adanya kita itu memberikan kemanfaatannya, tidak sebaliknya begitu. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan niat. Inamal a'malu biniat, bahwa segala sesuatu tergantung niat. Itu diawali dulu. Apa yang kita lakukan semuanya hanya karena Allah gitu ya. Dan disertai azam atau tekad yang kuat. Karena kalau misalnya hanya niat saja tidak ada tekad, itu akan nanti menjadi niat saja. Kemudian take action now, harus lakukan segera. Kayak tadi misalnya contoh Mbak Tunang langsung menulis ya Mbak ya. Nah, itu langsung melakukan segera.
Kemudian menjadi hamba yang bermanfaat itu jadikan akhlak kita. Kemanapun kita berada itu memberikan manfaat bagi sesama. Kemudian meningkatkan manfaat diri. Ya tadi kayak pelatihan begitu ya. Kalau saya itu belajar kalau sekarang karena Karena IT ya, kita dakwah dengan IT, belajar IT gitu ya. Tapi sekali lagi itu saya belajar untuk simbah-simbah itu untuk membuat eco brick begitu ya. Ramah lingkungan itu. Nah, itu saya belajar itu. Dalam rangka bersama-sama tadi berusaha untuk meningkatkan kemanfaatan diri kita. Kemudian ikhlas tentunya ya, lillahi ta'ala. Diikhtiarkan ikhlas karena Allah. Kemudian berikan manfaat sepanjang hayat. Motivasi positif gitu ya, agar istiqomah. Karena kalau nanti kita bersama-sama dengan bi'ah yang tidak bagus, akan luntur, akan futur, gitu ya. Akan disibukkan dengan urusan pribadi gitu ya. Pokoknya golek duit oke-oke gitu ya. Hanya memikirkan untuk pribadi. Nah, nanti monggo ini kalau kita sudah seperti itu, dievaluasi lagi sebenarnya letaknya di mana kekurangannya. Nah, ini mungkin sebagai gambaran, sebagai gambaran. Ini anak-anak yatim saya, ini Mbak Heni yang pakai jilbab biru pernah silaturahim bersama teman-temannya, berbagi dengan anak-anak saya. Kemudian ini suami ya yang bawah ini Pak Nawawi, yang tengah ini Mbak Kaila gitu. Nah, ini binaan saya gitu ya, anak yatim sejak tahun 2006 begitu ya, sejak gempa. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang nikah dan lain sebagainya. Kalau ini binaan yang lansia tadi begitu ya. Lansia setahun yang lalu gitu ya, bisa membuat acara wisuda yang membahagiakan lansia sebanyak 242 lansia. Nah, ini yang paling sepuh yang depan ini umurnya Mbah Mijem ini 104 tahun gitu ya. Akhirnya masuk ini ya, masuk TV, masuk koran ini ya, elektronik begitu ya. Binaan kegiatan saya. Saya baru bikin buku ini ya, Mbak Taning, menulis kalau ini sekolah buku tentang sekolah lansia begitu ya. Untuk mau mendirikan sekolah lansia untuk kegiatan-kegiatan ini Ecobrik. Nah, itu mungkin sedikit gitu nggih, pengingatan diri saya dan juga untuk teman-teman semua.